ada istilah yang disebut sebagai qiyamul lail, ada yang disebut sebagai tahajud, ada yang disebut sebagai tarawih. Apa sebenarnya perbedaan dari istilah-istilah ini? Termasuk nanti ada yang disebut sebagai sholatul witr atau sholat witir. Pertama, qiyamul lail adalah sebutan secara umum untuk semua ibadah sholat sunnah yang kita tunaikan di malam hari antara waktu isya sampai waktu utama sepertiga malam terakhir menjelang subuh. Ini disebut semuanya qiyamul lail. Oleh karena itu dalam suratul Muzammil Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, maka tegaklah untuk melaksanakan sholat kecuali sedikit saja di antara bagian malam untuk kamu istirahat. Ini jadi keseluruhan sholat apapun yang dilaksanakan pada malam hari dalam hukum sunnah itu disebut sebagai qiyamul lail. Kemudian yang kedua, pada bulan Ramadan ada kekhususan melaksanakan qiyamul lail secara berjamaah yang disebut sebagai tarawih. Apa makna tarawih ini? Karena dulu begini, Rasulullah SAW itu pada bulan Ramadan ya beliau sholat qiyamul lailnya beliau lakukan di masjid. Biasanya di rumah. Dan kalau di rumah itu diceritakan Ibnu Abbas sholatnya Rasulullah itu Masya Allah. Kata Bunda Aisyah memang tidak pernah lebih dari 11 rakaat, tapi jangan tanya padaku panjang dan bagusnya. Ibnu Abbas pernah ikut sholat di belakang Rasulullah di rumah. Itu rakaat pertama beliau membaca Al-Baqarah. Kata Ibnu Abbas, kukira setelah Al-Baqarah ruku, ternyata sambung Ali Imran. Kukira setelah Ali Imran ruku, ternyata sambung An-Nisa. Kukira setelah An-Nisa ruku, ternyata sambung Al-Maidah. Baru setelah Al-An'am beliau ruku. Itu sholatnya Rasulullah kalau di rumah. Maka kata Ibnu Abbas, setelah itu aku kapok, nggak ikut sholat Rasulullah di rumah lagi, aku ikut yang di masjid gitu. Nah, pada suatu bulan Ramadan Rasulullah itu sholat di masjid. Nah, ketika beliau sholat di masjid, kemudian ada sahabat yang 1-2 bergabung makmum kepada beliau. Kemudian malam kedua Rasulullah sholat lagi di masjid, makmumnya makin banyak. Lalu malam ketiga sholat lagi di situ Rasulullah, makmumnya makin banyak lagi. Malam keempat Rasulullah nggak muncul ke masjid, akhirnya sahabat sholat sendiri-sendiri. Malam kelima Rasulullah nggak muncul, malam keenam Rasulullah nggak muncul, malam ketujuh Rasulullah muncul lagi. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah kok ini 3 malam nggak sholat di masjid? Kami cari-cari, kami tunggu-tunggu. Sehingga kami sebagian ada yang sholat sendiri, ada yang sholat berjamaah, tapi ya makmumnya cuma 1, 2, 3 gitu. Kata Nabi SAW, aku takut kalian mengiranya sebagai ibadah wajib, dan aku takut itu memberatkan kalian. Nah, sejak saat itu kemudian orang bebas melakukan qiyamul Ramadan itu, ada yang di rumah, ada yang di masjid. Di masjid itu ternyata ada yang sendiri, ada yang berjamaah, sampai masa Sayyidina Umar bin Khattab. Di masa Sayyidina Umar bin Khattab, malam pertama Ramadan, beliau jadi khalifah, beliau masuk masjid, itu beliau geleng-geleng kepala. Ada sholat di pojok sana, makmumnya cuma 2, suaranya keras. Ada yang sholat di pojok sana, makmumnya 3, nggak mau kalah suaranya. Ini jadi masjid itu riuh ramai tapi nggak enak didengerin. Bahasa Jawanya itu pating celeblung Ustaz gitu ya. Sangat kemudian riuh ramai, nggak karu-karuan. Maka Sayyidina Umar mengatakan ini jelek, ini jelek. Udah sekarang semua selesaikan sholatnya, saya mau sholatnya dihimpun jadi satu. Mana Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab itu adalah ahlul Quran yang oleh Rasulullah disebut satu dari 4 maha guru Quran. Mana Ubay bin Ka'ab? Saya ya Amirul Mukminin. Kamu sekarang jadi imam, pimpin kami semua sholat qiyamul lail Ramadan ini. Kata Ubay, hadhi bid'ah ya Amirul Mukminin. Ma amara Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ini jadi bid'ah wahai Amirul Mukminin. Rasulullah kan enggak nyuruh begitu. Kata Sayyidina Umar, nikmatil bid'atu hadhi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah daripada enggak karu-karuan. Semuanya mau ngimami, semuanya mau suaranya keras seperti ini, lebih baik jadikan ini syiar. Toh dulu kita pernah melakukan bersama Rasulullah, beliau jadi imam, kita semua jadi makmum. Siapa bilang bid'ah? Enggak. Ayo, kamu jadi imam, kita jadi makmum semuanya. Nah, sejak saat itulah maka kemudian dilembagakan yang namanya salat qiyamul lail Ramadan itu di masjid, berjamaah, dipimpin imam yang bagus bacaannya, dan diperbanyak jumlah rakaatnya supaya tidak terlalu melelahkan. Sebagaimana kebiasaan Rasulullah, kalau di rumah salatnya berdirinya lama, kalau di masjid beliau khawatir berdirinya lama itu bisa melelahkan para sahabat sehingga memperbanyak
rakaat. Inilah yang disebut sebagai tarawih. Berapa batasnya rakaat sholat tarawih? Jumhur ulama 4 mazhab mengatakan sebenarnya tidak ada batasan khusus. Rasulullah 11 di rumah. Sayyidina Umar menyatakan kalau 11 mengikuti Rasulullah di rumah dilaksanakan di masjid, kepanjangan kasihan para sahabat sehingga rakaatnya diperbanyak menjadi 23. Kemudian di masa Umar bin Abdul Aziz itu bahkan dilaksanakan jadi imam di Masjid Nabawi. Umar bin Abdul Aziz itu ngimami 41 rakaat. Jadi dari apa yang kemudian diamalkan oleh para sahabat dan para tabi'in ini, maka disebutkan bahwa tidak ada sebenarnya batasan khusus jumlah rakaatnya berapa. Kemudian tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa yang dimaksud tahajud? Bedanya dengan qiyamul lail secara umum, beberapa ulama memberikan definisi tahajud itu dilakukan dengan cara tidur terlebih dahulu. Kemudian bangun untuk diniati melakukan salat, mencari waktu utama yaitu di sepertiga malam terakhir. Itulah yang kemudian dikhususkan disebut tahajud. Jadi ini ada pengertiannya ya tadi. Qiyamul lail itu umum, ada yang namanya tarawih, ada yang namanya tahajud, dan adanya witir. Witir itu oleh Rasulullah SAW disebut sebagai penutup semua salat malam. Maka di sini yang biasanya jadi permasalahan adalah saya sudah ikut salat tarawih di masjid, sudah ada witirnya, terus nanti malam niat pengen tahajud lagi, apakah boleh? Jumhur ulama mengatakan boleh. Terus bagaimana dengan sholat witirnya? Nah, di sini ada beberapa tata cara, beberapa perbedaan pendapat tentang bagaimana melaksanakan tahajud, tarawih, tahajud dan witir. Pendapat pertama mengatakan kalau kita sudah meniatkan tahajud, maka kalau ikut sholat tarawih di masjid, tidak perlu ikut witirnya. Tetapi kemudian nanti di rumah menyambung tahajud setelah bangun tidur menjelang sahur, kemudian dia menutup dengan witir. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, kalau kemudian dia sudah ikut witir di masjid, karena termasuk keutamaan juga ikut imam sampai selesai di masjid itu ada keutamaannya secara khusus. Saya sudah ikut sampai witir di masjid. Maka dikatakan dalam pendapat yang kedua ini, nanti kalau dia mau melaksanakan tahajud, dia mulai dengan 1 rakaat dulu untuk menggenapi witirnya tadi supaya tidak jadi witir, sehingga kemudian nanti dia masih bisa witir lagi setelah selesai semua salat. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga adalah ya enggak masalah, sudah witir duluan, nanti tahajud ya witir lagi. Ini pendapat ketiga. Jadi tata caranya boleh dipilih. Kalau yang ditanyakan oleh Ibu tadi saya tidak ikut witirnya tarawih, tidak melaksanakan witirnya tarawih, tapi melaksanakan witir ketika setelah tahajud, itu juga sudah benar, tidak ada masalah. Demikian Bunda ya. Nah, jadi ini keterangan agak lengkap tentang penjelasan qiyamul lail tadi.